Baik, perkenalkan nama saya Daulak. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai konfigurasi pengalamatan IP versi 6. Nah, jadi di sini pertama ya, kita akan diberikan sebuah topologi. Untuk topologinya seperti ini. Lalu ada juga untuk tabel pengalamatannya untuk setting per perangkat, entah itu end device ataupun perangkat seperti switch dan routernya. Nah, jadi mungkin di sini kita akan langsung untuk membuat topologinya. Jadi kita akan langsung ke Cisco. Ini kita bisa split screen saja. Split screen seperti ini. Nah, lalu yang pertama kita akan membutuhkan sebuah PC ya. Satu PC, satu switch. Lalu ada dua router R1 dan ISP. Untuk tipenya kita buat sama saja. Lalu yang terakhir ada server. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu akan kita kabelkan saja. Jadi untuk dari PC ke switch kita akan menggunakan kabel straight. Lalu untuk switch ke router kita menggunakan kabel straight juga. Lalu untuk router ke router kita bisa menggunakan cross ya. Lalu untuk router ke server kita bisa menggunakan straight. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, untuk mempermudah agar namanya ini tidak default, kita bisa rename dengan cara double click. Jadi agar sama gitu ya dengan nama di dalam topologinya. Ini S1, ini R1, lalu yang terakhir ISP. Lalu untuk servernya kita beri nama eksternal. Lalu yang selanjutnya, nah, di sini ada template default bias yang digunakan oleh switch database manager atau SDM tidak menyediakan kapabilitas IP versi 6 address. Pastikan bahwa SDM menggunakan salah satu template dual IP versi 4 and IP versi 6 atau LAN based routing. Template baru akan digunakan setelah perangkat direboot meskipun konfigurasi tidak disimpan. Nah, dari yang saya tahu di kalau misal kita ingin menggunakan IP versi 6 pada switch ya, terutama pada switch itu pada setelah defaultnya itu tidak bisa menggunakan IP versi 6. Nah, apabila kita menggunakan perintah SDM seperti ini, kita akan mengaktifkan IP versi 6 tersebut. Kira-kira seperti itu untuk penjelasannya. Jadi kita bisa klik saja switch S1, klik CLI, masuk ke privilege access, lalu global configuration terminal. Ini kita bisa copy saja, copy. Lalu kita copy di sini, paste. Lalu end dan reload. Kita bisa lanjut ke konfigurasi yang lain. Jadi yang selanjutnya adalah yang langkah pertama akan sudah ya. Jadi sambungkan atau kabelkan jaringan sebagaimana dalam topologi. Nah, yang kedua adalah hapuslah konfigurasi pada router dan switch, kemudian reload perangkatnya. Lalu langkah yang ketiga adalah konfigurasikan IP address dan default gateway pada PC sesuai dengan tabel pengalamatan. Nah, jadi di sini kita akan mengkonfigurasi PC lalu servernya saja. Nah, untuk konfigurasinya kita bisa lihat di sini. Kita akan menggunakan IP yang ada di topologi ini. Kita klik PCA, lalu desktop IP configuration. Untuk IP-nya kita pakai 192. Kita menggunakan 192.168. Titik 10. Sampai pasnya sudah.
Lalu yang default gateway itu kita menggunakan IP dari interface G001 karena akan melewati interface ini ya, kan menuju G001. Nah, untuk IP versi 6 address-nya ini akhirnya 10 ya. Karena sama, kita bisa copy IP dari sini, kita pastekan di sini. Lalu jangan lupa juga default gateway kita paste di sini. Untuk PCA sudah seperti ini. Lalu selanjutnya adalah server, sama desktop, kita pergi ke desktop IP configuration. Lalu kita samakan untuk IP versi 4-nya terlebih dahulu. Jadi karena sama ya pada tabel pengalamatan untuk IP dari server atau eksternal, kita bisa copy di sini. Lalu kita paste. Nah, untuk subnet masknya kita akan sedikit modifikasi karena di sini menggunakan prefix 27. Berarti pada oktet terakhir di subnet mask adalah 224. Default gateway-nya sudah disediakan di sini, kita bisa copy lalu paste di sini. Nah, untuk yang IP versi 6 juga sama, kita bisa copy di sini, copy, kita paste di sini. Lalu untuk default gateway-nya juga kita paste di sini. Nah, untuk yang server atau eksternal sudah. Yang selanjutnya adalah konfigurasikan router R1 dan ISP dan switch S1 menggunakan konfigurasi awal yang disediakan berikut. Di sini kalau misal kita lihat ya, ada konfigurasi seperti ini. Ini untuk R1 ada ISP sendiri dan ada switch S1. Nah, di sini sebenarnya sudah disediakan ya. Kita bisa copy saja seperti ini, lalu masuk ke R1, CLI, masuk ke privilege access terlebih dahulu, lalu global configuration terminal. Lalu kita bisa paste di sini, paste. Nah, sudah konfigurasi awalnya sudah dilakukan secara sudah dilakukan ya untuk konfigurasi awalnya terkait IP pada interface-nya, lalu IP versi 4, IP versi 6 pada setiap interface sudah dikonfigurasi. Yang selanjutnya adalah ISP. Sama, kita masuk ke CLI, lalu masuk ke privilege access terlebih dahulu, global configuration terminal. Lalu kita paste di sini. Sudah. Selanjutnya yang terakhir adalah ISP S1. Kita masuk ke S1 CLI, masuk ke privilege access, lalu global configuration terminal. Kita paste di sini. Sudah. Lalu langkah yang selanjutnya adalah konfigurasikan tabel IP host pada router R1. Nah, di sini juga sudah disediakan untuk konfigurasinya ya. Kita bisa copy saja R1, masuk ke CLI. Karena sudah masuk ke global configuration terminal, kita bisa paste di sini. Konfigurasinya sudah terlaksana. Lalu selanjutnya adalah menggunakan ping untuk menguji jaringan. Langsung ke langkah yang pertama, yaitu uji konektivitas jaringan dari jaringan R1 menggunakan PCA. Jadi kita menggunakan PCA untuk tes koneksi ya, ping. Masuk ke command prompt. Ini kita bisa copy saja. Kita paste di sini. Kalau misal outputnya adalah reply, itu berarti tandanya adalah sudah terkoneksi kepada IP tersebut, IP target. Selanjutnya
versi IP versi 6, ping IP versi 6 berhasil ya karena reply. Nah, selanjutnya adalah dari PCA, ping alamat yang tercantum dalam tabel di bawah ini, kemudian rekamlah waktu round trip rata-rata dan IP versi 4, time to live atau TTL atau IP versi 6 hop limit. Opsi gunakan Wireshark untuk melihat IP versi 6 hop limit value. Nah, jadi kita akan disediakan seperti ini, ada destination, ada average round trip time, ada TTL atau hop limit. Nah, jadi yang kita lakukan adalah sama ya. Jadi kita akan ping sebenarnya, ping. Nah, untuk mencari average round trip time itu kita bisa lihat dari sini. Jadi setiap kita melakukan ping itu akan muncul namanya average. Biasanya di pojok sini ya. Ada namanya average sama dengan 0 ms. Nah, ini adalah average round trip time. Lalu yang selanjutnya adalah TTL atau hop limit. Nah, untuk TTL kita bisa melihat di sini. Ini kan sudah apa namanya? Sebenarnya sudah terlihat ya. Ini kan TTL ya. Nah, kalau misalnya di sini sudah terlihat TTL atau time to live ya. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi semisal IP-nya ini ya, IP versi namanya. Maka average round trip time adalah yang ini 0 ms. Lalu untuk TTL-nya adalah 255. Kira-kira begitu.
Oke, sudah ya untuk pengisian average round trip time dan TTL dari setiap IP destination-nya. Nah, lalu langkah yang selanjutnya adalah gunakan perintah ping extended pada BCA. Jadi kita bisa gunakan ping yang model seperti ini. Jadi ada tambahan strip T ya. Nah, jadi untuk ping extended ini atau ping strip T ini itu ping akan dilakukan secara terus-menerus hingga kita membatalkan secara paksa. Nah, yang menarik di sini adalah kalau misal kita putus di bagian sini ya, bagian YSP ke eksternal, kita putus, maka akan muncul destination host unreachable. Nah, kalau misal kita sambungkan kembali, maka dalam beberapa detik akan tersambung kembali atau mengoutputkan reply. Nah, seperti ini. Jadi biasanya ping strip T ini biasanya digunakan untuk tes koneksi secara terus-menerus biasanya. Untuk saat jaringan berfungsi dengan benar, perintah ping dapat menentukan apakah destinasi merespon dan berapa lama menunggu sampai menerima suatu balasan atau reply dari tujuan. Nah, jika muncul masalah konektivitas jaringan, perintah ping menampilkan suatu pesan error. Nah, seperti tadi ya. Kalau misal ada masalah pada jaringan, itu bisa mengoutputkan request timeout maupun destination. Lalu selanjutnya adalah hubungan kembali kabel Ethernet dan aktifkan atau enable interface gigabit Ethernet 001 pada router ISP itu menggunakan perintah no shutdown untuk apabila kita menggunakan CLI ya. Lalu kita menggunakan shutdown, kita bisa mengaktifkannya kembali menggunakan perintah no shutdown untuk mengaktifkan interface-nya. Sebelum bergerak ke langkah berikutnya, setelah sekitar 30 detik, ping harusnya berhasil lagi. Nah, untuk menghentikannya kita bisa menekan Ctrl plus C untuk menghentikan ping secara paksa. Langkah-langkah di atas dapat diulang untuk alamat IP versi 6 untuk memperoleh pesan error ICMP. Pertanyaan, pesan error ICMP apa yang Anda terima? Kita bisa copy di sini untuk pesan errornya. Itu destination host unreachable. Nah, seperti ini. Lalu ini enablekan interface gigabit Ethernet 01 pada apa ini? 01 pada router ISP. Router menggunakan perintah shutdown sebelum berpindah ke langkah berikutnya. Setelah sekitar 30 detik, ping harusnya sukses kembali. Nah, karena ping kita sudah sukses ya, maka kita tidak perlu melakukan perintah ini, shutdown. Lalu ke langkah yang berikutnya yaitu uji konektivitas dari jaringan R1 menggunakan perangkat Cisco. Jadi kita bisa copy saja ini ping. Nah, tapi bedanya kita akan menggunakan R1 di CLI sini. Kita pastekan di sini. Maka hasilnya sama, yaitu akan mengoutputkan. Jadi semisal ada koneksi yang terputus, maka bisa saja tanda seru ini diganti semisal dengan U ataupun titik. Jadi kalau misal U berarti destination host unreachable. Kalau misal titik berarti request timeout. Kira-kira begitu. Selanjutnya adalah titik. Nah, di sini dijelaskan ya, titik eksklamasi atau tanda seru mengindikasikan bahwa ping berhasil dari router R1 menuju eksternal. Round trip memakan waktu rata-rata 1 ms ya.
tanpa adanya paket loss sebagaimana diindikasikan dengan success rate 100%. Selanjutnya, karena suatu tabel host lokal telah dikonfigurasi pada router R1, Anda dapat melakukan ping ke eksternal V4 pada jaringan eksternal menggunakan hostname yang dikonfigurasi dari router R1. Nah, di sini ada catatan ya, hostname tidak bersifat case sensitif. Anda dapat mensubstitusi hostname tersebut dengan IP address jika diinginkan pada R1 dalam tab ini. Lalu ada pertanyaan ya, IP address apa yang digunakan? Jadi kita bisa ping seperti ini. Lalu kita sesuaikan untuk hostname-nya. Karena saya menggunakan hostname-nya eksternal V4 ya. Nah, untuk IP address apa yang digunakan itu yang ini. Jadi 209 209.165.200.226 untuk IP dari eksternal atau si server ya. Jadi yang selanjutnya adalah ada lebih banyak opsi yang tersedia bagi perintah ping pada jali. Ketik ping dan tekan enter, gunakan IP versi 6 sebagai protokolnya, masukkan IP ini ya, IP versi 6 atau eksternal sebagai IP versi 6 address target. Tekan enter untuk menerima nilai default bagi opsi-opsi lain. Nah, kita bisa melakukan ping, kita sebut saja sebagai ping custom ya. Jadi kita bisa custom untuk IP-nya. Semisal kita menggunakan IP versi 6 lalu dari Bitcoin. Jadi semisal ping akan diulang sebanyak berapa kali seperti itu. Jadi kita bisa lakukan di sini ping. Lalu protokol IP-nya apa? Semisal IP versi 6 ya. Nah, untuk IP address-nya itu yang ini, kita ikut saja yang di modul ya. Ini yang selanjutnya kita bisa enter. Nah, sebenarnya sama, akan mengoutputkan semisal sukses. Jadi akan diinputkan sukses rate-nya berapa. Lalu ada round trip-nya, ada min, lalu average dan max. Lalu selanjutnya adalah ping yang kedua ya. Kita bisa mengetikkan ping untuk protokolnya, kita skip. Nah, kalau misal kita skip untuk protokolnya, kita otomatis akan menggunakan IP versi 4. Untuk IP-nya sama ya, kita akan menggunakan sama saja. Nah, untuk repeat count-nya ini kita bisa menggunakan bebas, sebenarnya bebas ya. Bisa menggunakan satu, bukan satu ya, semisal 50.000 gitu ya, 10.000. Jadi perintah ping ini akan diulang sebanyak 50.000 dengan target IP-nya adalah IP ini 209. Kita bisa enter terus. Nah, maka bentuknya akan sama seperti ping extended tadi ya. Nah, tapi cuman terbatas sebanyak 50.000 saja. Jadi untuk tes konektivitas kita bisa double klik di kabelnya, otomatis akan mengoutputkan U yang artinya adalah destination host undisable. Nah, kalau misal kita gabung sambungan kembali kepada interface-nya, maka akan reply atau kembali terkoneksi, kira-kira begitu. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk ping ini ya, ping model yang seperti ini. Nah, Anda dapat kelak menggunakan perintah berikut untuk hasil yang sama. Kita bisa force saja, force jadi keluar dari perulangan pingnya. Nah, untuk ping yang model seperti ini tidak bisa.
Jadi sebenarnya ini adalah seperti shortcut ya. Sebenarnya sama seperti yang di atas yang dua ini, IP versi 6 maupun IP versi 4 ya. Nah, kita bisa menggunakan seperti ini kalau misal bisa. Nah, kalau misal yang seperti ini tidak bisa, kita bisa menggunakan yang seperti ini. Jadi isi satu-satu terlebih dahulu. Ada protokol, ada target IP, ada repeat count, dan lainnya. Sebenarnya sama. Lalu langkah yang selanjutnya adalah latihan 3, yaitu menggunakan tracer dan traceroute untuk uji jaringan. Nah, pada langkah yang pertama adalah kita akan menggunakan perintah tracer dari PCA ke eksternal. Kita ganti ke PCA. Kita pastekan di sini. Nah, lalu akan mengoutputkan tidak hanya reply saja ya. Nah, tetapi akan ditampilkan jalur mana saja yang dilalui untuk sampai ke IP target atau IP destination-nya. Kira-kira untuk tracer begitu. Nah, untuk yang tracer ada tambahan extended strip D, ini kira-kira tidak bisa ya. Tidak bisa dicoba untuk yang ada perangkat Cisco. Nah, tapi untuk yang semisal kita menggunakan Windows ya, sistem operasi Windows, itu bisa untuk menggunakan perintah tracer min D ini atau strip D ya, bisa. Lalu langkah yang selanjutnya adalah gunakan perintah traceroute dari router R1 ke eksternal. Jadi kita akan menggunakan traceroute ini, kita pindah ke R1, kita paste di sini. Maka akan outputnya sebenarnya sama ya. Nah, cuman di sini bedanya adalah kita pingnya itu di router, bukan pada end device. Kira begitu. Nah, gunakan perintah traceroute dari switch S1 ke eksternal. Kita akan coba ya. Coba untuk dari S1 masuk ke reflect exact, lalu kita traceroute. Selanjutnya traceroute yang kedua. Mungkin kita force keluar saja. Lalu langkah yang selanjutnya adalah troubleshoot terhadap topologi. Nah, langkah yang pertama adalah copy and paste konfigurasi berikut ke dalam router ISP. Kita cek dulu di sini. Masuk ke privilege exact, lalu global configuration terminal. Kita paste di sini. Lalu langkah yang kedua adalah dari jaringan R1 gunakan ping dan tracer atau traceroute untuk men-troubleshoot dan membetulkan masalah pada jaringan ISP. Jadi gunakan perintah ping dan tracer pada dari PCA. Jadi kita akan mencoba ping ya, untuk default gateway-nya dari PCA. Akan ping, berhasil ya reply. Lalu selanjutnya adalah dari akan ping salah satu interface dari ISP. Ping. Kita coba berhasil atau tidak. Ternyata berhasil ya. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan ping untuk IP ini ya, interface default gateway dari eksternal. Sebenarnya bukan 224 ya, melainkan 225. Ya, 225. Nah, ini akan mengoutputkan destination host and disable. Nah, mengapa demikian? Karena di sini
kita interface-nya sudah IP dari interface G001 ini sudah diubah. Harusnya interface G001 ini adalah 209. Nah, karena di sini sudah diganti seperti ini, maka kita tidak bisa ping ya ke 209. Oktet pertama yang 209 ini tidak bisa kita ping. Selanjutnya adalah gunakan perintah show untuk mengetahui running configuration dari router ISP. Output dari perintah show run dan show IP interface brief mengindikasikan bahwa interface gigabit Ethernet 001 adalah up, tetapi dikonfigurasi dengan suatu IP address yang salah. Kita bisa cek di router ISP atau run. Nah, di sini IP-nya sudah diganti ya. 192.168.8.1 spasi bla 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 subnet masknya. Lalu kita akan membetulkan persoalan yang ditemukan. Nah, di sini kita akan melihat di settingan awalnya ya. Settingan awal untuk interface-nya, tiap interface-nya. Jadi kalau semisal ada yang dirubah, kita akan coba hapus terlebih dahulu. Untuk gigabit Ethernet 000, apakah berubah? Untuk yang gigabit, interface gigabit Ethernet 000 ini tidak berubah. Tapi untuk yang interface G001 ini berubah, mulai dari IP address versi 4-nya dan IP address versi 6-nya. Lalu kita bisa ketikkan di sini, masuk ke global configuration terlebih dahulu, lalu masuk ke interface-nya. Kita bisa ketikkan no IP address, misal 192 ya, 58.8.1 spasi subnet masknya. Lalu kita bisa beri IP address yang baru, IP versi 4, IP address versi 4 yang baru. Kita bisa copy di sini. Lalu kita bisa paste di sini. Untuk yang IP versi 6-nya juga sama, no IP versi 6 address. Untuk IP versi 6 addressnya ini ya. Ini kita bisa copy dari sini. Lalu baru kita bisa masukkan IP versi 6 yang baru. Misal kita bisa copy di sini, dari sini bisa copy. Kira-kira sudah. Kita akan cek ya, show run apakah sudah diganti. Kalau misal kita lihat di sini sudah diganti ya, sudah sesuai dari settingan awalnya. Lalu kita akan coba ping dari PC A ke interface ini ya, ke interface G01 misal berhasil. Coba ke apa namanya, coba ke IP versi 6-nya ya.
Untuk IP versi 6-nya akan ping di sini. Mungkin kita akan coba ping untuk yang eksternal, apakah bisa. Nah, sudah berhasil ya. Untuk yang ini kita coba eksternal, ping servernya, server eksternal. Oke, sudah berhasil ya. Untuk troubleshootingnya mungkin hanya mengganti IP versi 4 dan IP versi 6-nya saja ya. Lalu lanjut ke pertanyaan. Jadi apa yang dapat mencegah respon ping atau threshold dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network? Jadi menurut saya itu ada firewall, lalu access list, dan interface-nya, dan entah itu interface dari router, dari perangkat jaringan ya, maupun dari end device atau semisal laptop, PC, gawai yang lain begitu. Lalu selanjutnya, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote network, seperti IP seperti ini, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping? Apa yang maksudnya jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid dan menerima respon ini, apa yang harus dicek? Nah, yang pertama mungkin kita akan coba ping terlebih dahulu ke IP targetnya. Ini kita copy ya, yang request template. Apa maksudnya? Itu jadi kalau menurut saya itu interface ya, pada router atau semisal bukan pada router ya, semisal pada switch atau intinya intermediary device, atau bisa juga pada hostnya, interface pada host itu down. Lalu selanjutnya, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam suatu network, dalam topologi seperti IP seperti ini, bentar, saya copy terlebih dahulu. Seperti ini ya, dari PC berbasis Windows, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping tersebut, apa yang diindikasikan oleh pesan ini. Kita akan mencoba ping dengan IP 192.168.5.3 ini. Jadi kita akan copy yang destination host and disable. Apa yang diindikasikan oleh pesan ini? Jadi kalau menurut saya itu jalur untuk ke IP destination itu tidak ada, karena destination host and disable.
Lalu yang selanjutnya yaitu berapa nilai IP versi 4 TTL di set pada host Windows itu. Berapa nilai IP versi 4 TTL yang ditentukan pada perangkat Cisco. Nah, untuk menentukan TTL ini kita bisa melihat tabel yang tadi sudah kita isi ya. Jadi kalau misal IP versi 4 pada Windows ini adalah IP dari suatu interface pada PC A. Ini menggunakan IP versi 4 dan yang di bawahnya adalah menggunakan IP versi 6 tapi pada PC Windows ya. Jadi mungkin untuk pada Windows itu TTL-nya 128 dan untuk pada Cisco atau perangkat jaringan Cisco itu 255 ya. Mungkin akan ketikkan di sini 128 pada Windows ya dan 255 pada Cisco. Lalu selanjutnya berapa nilai dari IP versi 6 hop limit yang diatur pada host Windows? Berapa nilai IP versi 6 hop limit yang diset pada perangkat Cisco? Nah ini sama, jadi kita akan menggunakan tabel yang tadi yang sudah kita isi dengan TTL-nya. Jadi untuk yang menggunakan Windows itu sama ya TTL-nya 128. Nah untuk yang perangkat Cisco itu bisa 255 sama karena ini menggunakan IP versi 6, juga bisa 254 ya karena di sini menggunakan IP versi 6 juga. Jadi mungkin kita akan ketikkan seperti ini sama 128 pada Windows dan 255 atau 254 ya pada Cisco. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Jadi bila ada kesalahan konfigurasi maupun penjelasan saya yang kurang pas gitu ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi terima kasih.